Masyarakat akan tumbuh subur saat para orang tua menanam pohon yang bayangannya mereka tahu tidak akan pernah mereka nikmati. Pepatah Yunani yang berasal dari masa sebelum adanya masalah ekonomi modern atau studi tentang ekonomi itu sendiri masih berlaku saat ini dan ribuan tahun yang lalu. Tapi apa kita memang hidup dengan ide ini? Untuk pertama kalinya sejak revolusi industri, generasi penerus tidak menjadi lebih kaya dibandingkan orang tua mereka. Walaupun ada kemunduran dan penyimpangan dalam sejarah dari tren ini, hal ini tetap terjadi pada populasi di sebagian besar negara maju. Untuk waktu yang lama memang ada harapan bahwa anak-anak akan punya gaya hidup yang lebih baik di masa dewasa daripada orang tua mereka. Tapi saat ini hal itu sudah tidak lagi menjadi harapan. Bahkan sebagian besar profesional muda hanya bisa bercita-cita untuk memiliki gaya hidup seperti orang tua mereka. Generasi muda semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang baik, membeli rumah yang nyaman, membina keluarga, dan menabung untuk pensiun. Ini terlepas dari kenyataan bahwa dunia saat ini jauh lebih kaya dibandingkan abad ke-20 saat generasi baby boomer sibuk membangun kekayaan mereka yang masif. Jadi, apa yang terjadi? Bagaimana bisa dunia yang secara keseluruhan lebih kaya menghasilkan generasi-generasi yang lebih miskin dibandingkan generasi-generasi sebelumnya? Apa ada penyebab asal dari ini? Kalau ada, apa ada cara untuk membalikannya? Dan kalau tidak ada, apa ini berarti kita bisa mengira bahwa setiap generasi di masa depan akan menjadi lebih miskin dibandingkan generasi sebelumnya? Dan saya pikir itu mungkin pantas untuk ditanyakan. Apa ini penting? Karena semua orang pada akhirnya akan mati dan mewariskan kekayaannya? Ini pertanyaan untuk kalian. Lebih baik dilahirkan dalam kelompok besar yang banyak orang seumurannya atau kelompok kecil yang tidak banyak orang seumurannya? Teori ekonomi tradisional menyatakan bahwa kelompok kecil lebih disukai. Ini berarti lebih sedikit persaingan dalam mendapatkan pekerjaan, rumah, program sosial, sekolah yang bagus, dan pada tingkat makro lebih sedikit persaingan untuk hal dasar seperti sumber daya alam. Tapi bagaimana dengan generasi baby boomer? Meski adalah bagian dari ledakan populasi terbesar yang pernah ada, mereka secara agregat sangat kaya. Lord David Willett, seorang politikus, ahli demografi dan penulis asal Inggris, berpendapat bahwa hal yang sebaliknya mungkin benar, dan dalam sistem demokrasi, menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar sebenarnya lebih baik karena ini memberikan kelompok itu lebih banyak hak untuk memilih dalam isu-isu generasi dan lebih banyak pengaruh di pasar. Saat generasi boomer masih muda, mereka memilih kebijakan yang menguntungkan mereka. Pendidikan tinggi berbiaya rendah atau gratis, sistem dukungan keluarga, dan kesejahteraan sosial yang kuat. Saat mereka mencapai puncak karir, pola memilih mereka berubah lagi. Dan sekarang kelompok pemilih yang besar ini mendukung pajak penghasilan yang lebih rendah, peraturan bisnis yang lebih sedikit, perlindungan industri dalam negeri yang lebih besar untuk menghindari outsourcing dan persaingan global, dan hal-hal dalam skala lebih kecil seperti undang-undang zonasi yang akan melindungi nilai rumah mereka. Dorongan menuju daerah pinggiran kota dengan persyaratan rumah keluarga tunggal berarti rumah-rumah menjadi lebih besar dan lokasi yang bagus menjadi lebih diminati karena hanya sedikit rumah keluarga yang bisa dibangun di sana. Pada tahun 50-an, rumah pada dasarnya adalah komoditas. Sebagian besar biayanya adalah untuk membangun strukturnya sendiri dan tidak masuk akal kalau harga mobil keluarga lebih mahal daripada rumah keluarga. 50 tahun kemudian, rumah kini menjadi investasi dan juga tempat tinggal. Di masa tua, generasi boomer kini mulai memberikan suara untuk mendukung tunjangan pensiun, skema pensiun, infrastruktur kesehatan, dan penghapusan pajak kekayaan, meskipun ini mengorbankan semua skema yang telah memberikan manfaat bagi mereka di usia muda. Tentu penelitian David Willett berfokus secara khusus pada Inggris. Dan ya, saya tahu pasti ada orang-orang yang lebih memilih kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan mereka sendiri. Tapi rata-rata mudah untuk melihat tren ini selama setengah abad terakhir di negara-negara dengan perekonomian maju. Di Australia misalnya, pemilu federal tahun 2019 sedikit banyak ditentukan oleh keputusan kebijakan yang akan mengurangi efektivitas pajak rekening pensiun Australia. Partai yang menganjurkan untuk mempertahankan struktur pajak yang menguntungkan akhirnya menang, terutama berkat pemilih berusia lanjut di Australia. Baru saja ada pemilu lain di mana partai oposisi itu membatalkan rencana mereka untuk mengubah pajak rekening pensiun dan mereka menang dengan sangat meyakinkan. Sebuah studi pemilu Inggris pada 2017 menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, suara untuk partai-partai konservatif telah bergeser dari yang terbagi antara kelompok kaya dan kelas pekerja menjadi kelompok tua dan muda. Banyak hal yang telah saya diskusikan show ini berasal langsung dari buku Willett's The Pinch dan ceramah yang disampaikan di The Royal Institution. Buku ini layak dibaca kalau kamu tertarik dengan proses demografis ini. Sekarang kebijakan pemerintah yang menguntungkan seumur hidup bisa sangat bermanfaat untuk membangun kekayaan. Bayangkan betapa rata-rata generasi milenial akan jauh lebih baik kalau mereka menerima pendidikan tinggi atau sekolah menengah gratis. Bahkan kalau hal-hal lain dianggap sama, ini akan menjadi perbedaan yang dibutuhkan banyak anak muda untuk bisa
menabung uang jaminan untuk sebuah rumah, dan itulah masalah besar berikutnya yang perlu dipertimbangkan. Kesenjangan rumah. Teori kelompok kecil David Willetts mungkin menghilangkan atau setidaknya tidak menekankan satu titel penting yang memberikan keuntungan lain bagi generasi baby boomer dibandingkan generasi berikutnya. Dan ini bukan hanya karena mereka bisa membeli rumah dengan harga murah, tentu hal itu tidak merugikan. Tapi ini lebih adalah gejala dari permasalahan yang lebih besar. Mereka adalah kelompok besar di dunia yang kecil. Mereka punya semua hak suara dan hampir tidak ada persaingan. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, populasi global kira-kira sepertiga dari populasi saat ini, dan ini bukan awalannya. Tapi kalau kamu adalah orang kulit putih di negara-negara yang menjadi fokus utama kami, persainganmu bahkan tidak akan terlalu parah. Jadi ini menambah kembali semua trade-off yang kita pikirkan sebelumnya. Pada dasarnya persaingan dalam segala hal berkurang, termasuk pekerjaan karena pemberi kerja memiliki lebih sedikit tenaga kerja yang dapat dipilih. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sangat rendah sehingga mengurangi pasokan dan daya tawar pekerja. Tapi ini juga berarti bahwa tugas-tugas rumah tangga biasanya diurus sehingga mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk hal-hal seperti perawatan anak, makanan, dan perawatan umum. Pendapatan relatif yang lebih tinggi ini dikombinasikan dengan pengeluaran yang lebih rendah, berarti rumah seringkali bisa dilunasi hanya dengan pendapatan 1 tahun. Ya, mereka memang harus menanggung suku bunga yang lebih tinggi, terutama di tahun 70-an dan 80-an, yang adalah dekade pembelian rumah. Tapi hal itu tidak terlalu membuat perbedaan seperti saat ini. Median rumah Amerika Serikat pada tahun 1985 adalah $82.000. Itu adalah median. Jadi 50% rumah seperti yang akan dilihat oleh pembeli rumah pertama akan lebih murah dari ini. Tapi mari kita biasakan dan tetap di $82.000. Disesuaikan dengan pendapatan rata-rata rumah tangga yang $82.000 menjadi $103.000. Rata-rata tingkat hipotek saat ini adalah 15% atau sekitar $15.000 per tahun. Memang meningkat pada tahun-tahun tertentu, tapi sebagian besar peminjam ditetapkan pada tingkat maksimum absolut sekitar 15%. Jadi ini adalah skenario terburuk. Rumah rata-rata saat ini berharga $430.000 dan tingkat bunga rata-rata hanya di atas 5% atau $21.500 per tahun hanya untuk pembayaran bunga. Sekali lagi ini disesuaikan dengan pendapatan rata-rata pada saat itu sehingga di permukaan tampaknya cukup sebanding. Mungkin generasi muda tidak seharusnya mengeluh tentang rumah yang tidak terjangkau. Banyak orang mengabaikan perbandingan ini dengan mengatakan bahwa inflasi saat itu sangat tinggi sehingga pembayaran bunga yang lebih tinggi tidak berarti. Tapi hal itu sebenarnya tidak benar. Inflasi pada tahun 1985 adalah 3,5% dan meskipun mencapai 13,5% pada tahun 1980, ini disebabkan oleh inflasi indeks harga konsumen. Bukan inflasi perumahan, harga rumah pada dekade-dekade ini sebenarnya tumbuh pada tingkat yang relatif rendah, tapi semua yang lain menjadi semakin mahal. Ini bertolak belakang dengan perkiraan kita saat ini, di mana pertumbuhan harga rumah melebihi inflasi. Tapi hal itu tidak terjadi pada tahun 70-an dan 80-an. Jadi argumen inflasi tidak sepenuhnya adil. Jadi apakah adil untuk mengeluh tentang betapa mudahnya bagi generasi baby boomer untuk membeli rumah? Tidak. Mereka masih merasa mudah karena dua alasan besar lainnya. Ini bukan apa yang kamu kira, tapi suku bunga yang tinggi sebenarnya membantu mereka. Menabung bunga untuk deposito di rekening yang memberikan bunga 10% per tahun sangat mempercepat tujuan tabungan itu. Suku bunga yang lebih tinggi juga memastikan harga rumah tidak pernah terlalu tinggi karena pembayaran kembali menjadi tidak terjangkau. Dalam contoh kita sebelumnya, kita hanya melihat bunga yang dibayarkan atas pinjaman dari 2 periode waktu. Tapi masalah dengan hipotek adalah kamu harus membayar kembali pokoknya juga. Membayar kembali pokok hipotek sebesar $430.000 selama jangka waktu pinjaman standar 30 tahun akan dikenakan biaya tambahan $14.300 per tahun, sehingga total pembayaran tahunan ada di bawah $36.000. Rumah yang dibangun pada tahun 1985 akan punya pembayaran pokok sekitar $3.000 per tahun, sehingga total pembayaran menjadi lebih dari $18.000 per tahun, setengah dari jumlah yang akan dibayarkan oleh pembeli rumah pada tahun 2022 meskipun tingkat suku bunga 3 kali lebih tinggi. Dengan kata lain, kalau pembayaran cicilannya tetap sama, orang yang membeli rumah pada 1985 dapat melunasinya dalam waktu 5 tahun bukan dalam 30 tahun. Jadi kenapa saya sangat fokus pada rumah? Meskipun menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan, rumah juga punya keunikan. Tidak produktif. Real estate adalah aset yang unik karena tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai. Sebuah rumah yang terletak di atas sebidang tanah dapat terapresiasi nilainya dan dapat menyediakan rumah bagi pemiliknya atau pendapatan sewa bagi investor, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tentu ada investasi saat ini seperti mata uang kripto yang juga tidak menghasilkan nilai apapun, tapi pasarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan pasar real estate di seluruh dunia. Sangat kecil dan juga tidak relevan. Kalau nilai Bitcoin mencapai $1 juta, itu bagus bagi orang-orang yang berinvestasi di dalamnya. Dan
dan itu akan berdampak kecil pada pasar lain saat orang-orang mengeluarkan uang untuk membeli apapun yang dibeli oleh jutawan kripto. Tapi itu tidak akan membuat orang tinggal di jalan. Keterjangkauan rumah dapat menyebabkan hal itu dan juga bisa memperlambat kemajuan perekonomian secara keseluruhan. Setiap perekonomian di dunia, baik atau buruk, masih terfokus pada pusat-pusat kegiatan ekonomi yang besar, yang mungkin disebut kota oleh orang biasa. Kalau harga properti di kota-kota ini menjadi terlalu mahal, maka tidak mungkin lagi bagi para pekerja untuk tetap bekerja di sana karena semakin banyak pendapatan mereka yang hanya dipakai untuk membayar sewa. Dalam jangka pendek, hal ini dapat diimbangi dengan upaya yang lebih tinggi, tapi pusat-pusat ini sebenarnya hanya beroperasi untuk kepentingan tuan tanah yang cukup beruntung memiliki properti di sana. Uang yang diperoleh tuan tanah dari properti mereka kemungkinan besar tidak akan diinvestasikan kembali ke dalam pertumbuhan perusahaan atau dibelanjakan untuk konsumsi konsumen reguler yang menjaga bisnis itu tetap bertahan. Kemungkinan besar akan dihabiskan untuk membeli lebih banyak properti sehingga semakin meningkatkan nilai jual dan jumlah uang yang dimiliki, tersedot keluar dari pusat-pusat produktif untuk dimasukkan ke aset-aset yang tidak produktif. Harga rumah yang lebih tinggi juga mengurangi mobilitas sosial dan geografis. Sebuah studi penelitian Pew pada tahun 2020 menemukan bahwa 52% orang dewasa muda Amerika berusia antara 18 dan 28 tahun masih tinggal bersama orang tua mereka. Kita juga dapat berasumsi secara masuk akal bahwa angka ini lebih tinggi setelah 2 tahun pandemi COVID-19 dan rekor pertumbuhan harga rumah yang tinggi. Orang-orang muda itu terikat secara finansial dengan tempat tinggal orang tua mereka. Kalau mereka ditawari pekerjaan yang sangat bagus di kota lain, mereka harus memutuskan apakah kenaikan gaji itu sepadan dengan peningkatan biaya hidup mereka sendiri. Kalau mereka memutuskan untuk tidak melakukan hal itu, maka mereka akan kehilangan pekerjaan yang baik dan bisnis akan kehilangan pekerja yang produktif. Konsentrasi kekayaan pada generasi tertentu adalah sesuatu yang dapat menimbulkan konsekuensi nyata bagi perekonomian secara keseluruhan, dan dampak ini akan semakin nyata seiring bertambahnya usia populasi. Negara-negara seperti Jepang adalah contoh nyata dari hal ini, dan ini tidak terjadi. Tidak ada masalah perumahan yang sama seperti yang dialami di Barat. Tapi dalam jangka panjang, apakah ini penting? Saya tidak mau terlalu kasar, tapi orang-orang pada akhirnya akan meninggal dan kekayaan mereka akan diwariskan kepada anak-anak mereka atau penerima manfaat lainnya. Jadi pemusatan kekayaan dalam satu generasi hanyalah persoalan sementara. Saya sebenarnya akan membuat satu video tentang transfer kekayaan besar-besaran, yaitu proses kematian generasi baby boomer dan meninggalkan kekayaan mereka. Masalah yang kami temukan dalam video itu adalah banyak kekayaan yang diwariskan berasal dari bisnis keluarga swasta. Singkatnya, permasalahannya adalah seringkali usaha kecil ini membutuhkan pemilik untuk melanjutkan operasinya, dan orang-orang yang akan mewarisi bisnis ini tidak bersedia atau tidak mampu menjalankannya. Usaha kecil adalah bagian besar dari perekonomian dan kehilangan itu akan menimbulkan banyak kerugian. Kini ada sedikit harapan bahwa bisnis-bisnis ini dapat dijual oleh pewarisnya kepada orang-orang yang punya keterampilan dan kemauan untuk menjalankannya. Mungkin mereka akan menjualnya ke orang-orang yang mempunyai uang yang mereka perlukan untuk membeli bisnis itu dari warisan mereka sendiri. Masalahnya di sini adalah tipe orang yang memang akan menerima uang itu. Kebanyakan orang tidak menerima uang dari orang tua mereka sampai mereka cukup tua, seringkali mendekati akhir karir mereka atau mulai pensiun. Kalau uang itu diwariskan kepada mereka, kemungkinan besar mereka hanya akan memakainya untuk mendanai masa pensiun mereka dan lalu meneruskannya kepada anak-anak mereka yang sudah lanjut usia. Pengumpulan uang di tangan orang-orang lanjut usia berarti semakin sedikit kesempatan yang diberikan kepada orang-orang muda untuk melakukan semua hal yang mereka lakukan untuk membangun perekonomian yang berfungsi, membeli rumah, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan memulai keluarga sehingga selalu ada pasokan pekerja untuk menjalankan perekonomian. Kamu tidak dapat menjalankan perekonomian dengan mengandalkan orang-orang yang menunggu cukup umur untuk akhirnya melakukan sesuatu di hidup mereka. Para ekonom menyebutnya sebagai masalah kekayaan antar generasi. Saya suka menyebutnya paradoks Pangeran Charles, tapi ini adalah sesuatu yang harus diatasi. Hal-hal seperti pajak kekayaan dan properti biasanya adalah solusi yang diusulkan, tapi meskipun solusi itu berhasil, solusi itu akan menjadi sangat tidak populer di antara kelompok besar yang telah membawa kita ke sini. Hal terakhir yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah, apakah ini benar? Apakah ini semua salah boomer? Saya tahu sedikit pertengkaran antar generasi memang menyenangkan, tapi menyalahkan masalah ekonomi kita saat ini pada satu generasi saja tidak akan produktif. Memberikan suara untuk kepentingan terbaikmu dan kebijakan-kebijakan yang diambil demi kepentingan mayoritas adalah landasan demokrasi, dan saya rasa tidak ada orang yang akan berpendapat bahwa ini adalah hal yang buruk. Saya pikir penting juga untuk melihat contoh perekonomian di mana hal ini belum terjadi. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, Tiongkok adalah contoh yang baik. Generasi baby boomer mereka dikenal secara lokal sebagai generasi yang hilang karena mereka menghabiskan sebagian besar masa kerja mereka dalam sistem ekonomi yang tidak berfungsi. Mereka juga terlalu tua untuk bisa mendapatkan manfaat dari pesatnya ekspansi ekonomi yang terjadi beberapa dekade setelah perekonomian mulai terbuka. Ini berarti bahwa meskipun mereka masih adalah bagian besar dari populasi, mereka tidak menikmati kesejahteraan ekonomi yang sama seperti negara-negara barat.
Ingat, kemakmuran ekonomi juga adalah sesuatu yang dinikmati oleh generasi boomer yang belum tentu ada dalam kendali mereka. Paruh terakhir abad ke-20 menurut standar sejarah itu sangat damai. Dunia juga terbuka pada perdagangan internasional dan pertumbuhan didorong oleh melimpahnya energi murah dalam bentuk bahan bakar fosil. Itu adalah saat yang tepat untuk menghasilkan banyak uang dan orang-orang melakukannya. Ya mungkin adalah bagian terakhir dari teka-teki ini. Begitu orang menjadi sangat kaya, dan yang saya maksud di sini adalah jutawan dan miliarder, mereka biasanya tidak menjadi miskin lagi. Kelompok miliarder yang berasal dari generasi ini akan mengubah angka-angka ini agar terlihat lebih buruk dari yang sebenarnya. Ingat, dalam sebuah grup dengan 1 miliarder dan 999 orang yang benar-benar bangkrut, rata-rata anggota grup itu adalah seorang jutawan. Kebanyakan miliarder berusia cukup tua, dan orang-orang ini akan memberikan dampak besar pada statistik kekayaan generasi mereka. Sekali lagi, kalau kita melihat miliarder berdasarkan usia di Tiongkok, sebuah negara di mana pemungutan suara oleh masyarakat umum tidak benar-benar terjadi sesuai tradisi, kita dapat dengan jelas melihat bahwa kekayaan berasal dari periode kondisi ekonomi yang kuat, bukan hanya kemampuan untuk mengubah kebijakan yang sesuai dengan kamu dan rekan-rekanmu. Meski tentu saya yakin itu tidak ada salahnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan ya. Nantikan video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap.